Teman-teman, maaf ya, kita baru upload lagi di part keempat nih teman-teman semua. Yuk kita bahas lagi teman-teman tentang soal-soal yang berkaitan dengan P3 Guru, situasi kerja sederhana untuk pelamar khususnya. Nah teman-teman semua, jangan lupa di subscribe ya di channel kedua ini dan channel yang pertama kami. Karena di channel pertama kami di Lentera CPNS X Navigator Guru itu sudah masuk ke part 42. Jadi teman-teman banyak referensi belajarnya. Let's go teman-teman, kita ke soal nomor 1 ya. Di soal nomor 1 ini, salah seorang teman guru yang harusnya bertugas piket di sekolah hari Senin, akan tetapi ia mendadak pingsan karena memaksakan diri tetap bekerja dalam keadaan sakit. Saat itu, Anda juga sedang mengerjakan tugas-tugas. Anda diminta menggantikannya. Sikap Anda adalah yang mana? Nah, teman-teman, di soal nomor 1 ini, di sini Anda diminta untuk menggantikannya. Diminta ini oleh kepala sekolah ya teman-teman ya. Jadi di sininya tidak ada keterangan kepala sekolah, tapi kita anggap ini adalah kepala sekolah deh. Nah, kalau misalkan ada tugas dari kepala sekolah, maka kita harus mengerjakan tugas tersebut selagi tidak berkaitan atau menentang peraturan ya. Nah, kita akan lihat nih teman-teman, yang mana yang akan kita pilih optionnya. Yang A, meninggalkan tugas dan langsung menggantikan teman bertugas piket. Oke, kita akan checklist. B, menyelesaikan tugas terlebih dahulu, baru setelah itu menggantikan tugas piket. Nah, kalau menyelesaikan tugas, karena di sini kan urgensi ya teman-teman ya. Di sini sudah sakit dan pingsan teman-teman. Ditambah lagi diminta untuk menggantikannya. Jadi kalau menyelesaikan tugas dulu, ini tidak akan kita pilih teman-teman. Yang C, bersikap acuh. Oke, kita langsung delete aja. D, menunggu teman sadar dari pingsannya kemudian memintanya bertugas kembali. Ini tidak akan kita pilih teman-teman. Yang E, menunggu teman lain menggantikan tugas di meja piket. Nah, kita akan checklist. Oke, kita mendapatkan dua option nih teman-teman yang harus kita pilih. Karena kita harus menentukan satu pilihan untuk kita pilih di poin yang 5 ya teman-teman ya, di poin penuhnya. Meninggalkan tugas dan langsung menggantikan teman yang bertugas piket. Ini adalah salah satu kewajiban kita untuk menolong sesama. Satu. Kedua adalah kita langsung melaksanakan perintah dari atasan, yaitu langsung menggantikannya karena ini urgensi teman-teman, ditambah lagi dengan adanya perintah dari kepala sekolah. Jadi jawabannya adalah yang A ya teman-teman ya. Koridor dalam soal yang memberikan instruksi adalah pimpinan. Beda lagi jika yang meminta teman guru lainnya. Jadi kita akan langsung menerima tugas tersebut. Jadi optionnya adalah yang A ya teman-teman ya. Meninggalkan tugas dan langsung menggantikan teman bertugas piket. Karena di sini kita garis bawahi adalah urgensi dan diminta oleh atasan langsung, seperti itu. Oke teman-teman, let's go kita ke soal nomor 2 ya. Nomor 2 ini, jika saya memiliki bawahan yang kompetensinya rendah, maka apa nih teman-teman? Apakah A, saya menuntutnya untuk meningkatkan kemampuannya? B, saya menegaskan bila dia tidak meningkatkan kemampuannya, maka saya tidak segan akan memberhentikannya. C, saya akan memberhentikannya dengan segera. D, saya meminta atasan saya untuk memindahkannya ke unit lain. E, saya membimbing dan memintanya untuk meningkatkan kemampuannya. Teman-teman, kalau misalkan seperti ini, berarti teman-teman kategorikan sebagai pemimpin atau kepala sekolah. Nah, sedangkan teman-teman ada gurunya nih teman-teman yang kompetensinya rendah. Kalau misalkan kompetensi rendah, maka kita harus dan wajib untuk meningkatkan kompetensinya. Satu, seperti itu. Nah, kalau option A, menuntutnya untuk meningkatkan kompetensi, ini bagus teman-teman, menuntutnya. Tapi kita lihat, apakah ada cara lain yang tidak saja menuntut gitu. Nah, yang B, menegaskan bila dia tidak meningkatkan kemampuannya, maka saya tidak segan akan memberhentikannya. Ini kita nggak akan pilih teman-teman. Ini tidak ada solutif dari pemimpinnya. Yang C, saya akan memberhentikannya dengan segera. Kita akan delete. D, saya meminta atasan saya untuk memindahkannya ke unit lain. Ini kita nggak akan pilih. Ini langsung dipindahkan tanpa ada pembimbingan atau pembekalan dari pemimpinnya sendiri. Yang E, saya membimbing dan memintanya untuk meningkatkan kemampuannya. Nah, yang E ini poin yang lebih tinggi teman-teman. Pertama, sebagai pemimpin berarti kita wajib untuk membimbing guru tersebut. Kedua, memintanya juga untuk meningkatkan kemampuannya. Nah, meminta ini bisa jadi didaftarkan seminar, diklat, atau dia dibelikan buku atau tontonan-tontonan yang berakibat untuk meningkatkan kompetensinya. Nah, ini dua cara ini adalah cara yang full untuk menyelesaikan option jawaban yang nomor 2 ini. Karena di sini adalah clue-nya kompetensi yang rendah. Kalau kompetensi rendah, pertama membimbingnya dan memintanya meningkatkan kemampuannya. Yang A jelas ini tidak akan kita pilih karena kita mewajibkan untuk memilih satu, yaitu option E.
Pada soal di atas, posisi kita adalah pimpinan, yang dimana kita punya kewajiban membuat guru lainnya memiliki kompetensi yang tinggi dan meningkat. Maka dari itu bisa diberikan diklat atau seminarnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita bisa memposisikan sesuai dengan soal yang ada. Let's go teman-teman, kita ke soal nomor 3 ya. Di soal nomor 3 ini, seluruh pekerjaan telah selesai yang dikerjakan oleh saya, namun jam kerjanya masih tersisa 2 jam lebih. Nah, bagaimana nih teman-teman untuk mengisi ketersisaan 2 jam ini? Apakah A, mumpung masih di kantor dengan fasilitas internet, maka saya pergunakan untuk mengakses situs jaringan sosial Facebook? Oke, kita langsung delete aja teman-teman yang option A ini. Ini tidak bisa kita masukkan karena ini tidak berkaitan dengan situasi kerja atau di dalam kantor tersebut. Setelah lelah bekerja hari ini, saya rasa tak ada salahnya saya mengobrol dengan rekan-rekan kerja lain untuk sekedar mengisi waktu. Ini sebenarnya tidak boleh, tapi boleh kita checklist dulu. Barangkali nanti ada lagi di option yang lebih tepat lagi ya. Saya lebih suka membaca tabloid infotainment. Kita langsung delete. Saya pergunakan untuk chatting dengan kawan lama. Kita langsung delete. Yang E, saya pergunakan untuk membaca buku-buku pengembangan diri. Nah, ini yang E teman-teman. Daripada kita mengobrol, maka kita akan pilih option E yang digunakan untuk meningkatkan pengetahuan kita, yaitu membaca buku tentang pengembangan diri seorang guru tersebut. Jadi kita akan pilih option yang E yang lebih bermanfaat daripada option-option yang lainnya. Dalam pengisian waktu luang, kita lebih baik mengisi kompetensi kita, baik membaca buku atau hal yang positif, sehingga memberikan dampak baik untuk kemampuan guru tersebut. Jadi kita akan pilih option atau ABCDE-nya dengan poin yang tinggi dan lebih bermanfaat ya teman-teman ya, daripada hanya mengobrol seperti itu. Let's go teman-teman ya, kita ke soal nomor 4. Nomor 4 ini teman-teman, setelah menyelesaikan pekerjaan tertentu, saya apa nih? Apakah A, langsung melakukan aktivitas lain, B, istirahat sejenak, C, mengakses situs jejaring sosial semacam Facebook untuk mengetahui kabar terbaru dari kerabat dan kawan saya, D, membaca koran, dan E, meneliti pekerjaan tersebut. Apakah masih ada kesalahan? Jadi teman-teman, yang nomor 4 ini masih berkaitan dengan soal nomor 3 nih teman-teman. Nah, kalau misalkan kita sudah selesai mengerjakan atau menyelesaikan pekerjaan tertentu, maka kita apa nih teman-teman? Harusnya teman-teman kita itu meneliti pekerjaan tersebut, apakah masih ada kesalahan. Karena option E ini mengibaratkan seorang pekerja ASN yang teliti. Nah, kalau ketelitian itu harus digalakkan, harus diciptakan oleh seorang ASN terhadap pekerjaannya. Kalau membaca koran kita langsung delete. Nah, yang C ini belum tentu kalimat atau option yang panjang itu adalah yang benar. Jadi ini kita langsung delete aja. Istirahat sejenak, emang ini benar teman-teman, tapi ada yang lebih penting lagi, yaitu meneliti pekerjaan tersebut. Nah, jadi option E ini paling tepat daripada option-option lain di soal nomor 4 ini. Pengambilan sikap dan tindakan yang cermat sebagai langkah baik dalam bekerja, yaitu meneliti pekerjaan sehingga menghasilkan pekerjaan yang baik. Jadi ketelitian itu harus dimiliki oleh seorang ASN. Nanti teman-teman insya Allah bentar lagi jadi ASN ya. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman semua jangan lupa ya untuk daftar di kelas belajar di angkatan keempat nih teman-teman. Untuk chat aja di WMNTR di 087723317506 untuk teman-teman P3 Guru di tahun 2023 ini. Oke teman-teman, mudah-mudahan yang masuk kelasnya semuanya bisa lulus ya. Amin. Lanjut lagi teman-teman, kita ke soal nomor 5. Di nomor 5 ini teman-teman, Anda adalah seorang anggota biasa dalam organisasi guru. Saat ini organisasi Anda dihadapkan pada situasi rumit yang membutuhkan pengambilan keputusan saat ini juga dari ketua. Padahal ketua baru tiba di gedung 4 jam lagi. Sikap Anda adalah yang mana nih teman-teman? Apakah A, tetap menunggu ketua unitnya untuk datang, B, saya menelpon dulu ketua lalu mengambil keputusan sesuai arahan pimpinan dan berdasarkan kondisi saat itu. Yang C, meminta rekan lain saja yang mengambil keputusan. D, bagaimanapun juga saya tidak bersedia mengambil keputusan karena hal itu beresiko tinggi bagi karir saya. E, saya akan mengambil keputusan untuk menyelamatkan kondisi rumit tersebut. Teman-teman, ada beberapa kondisi ya. Di soal nomor 5 ini tidak ada mandat dari pimpinan untuk kita ambil sebuah keputusan. Tapi kita harus menelpon dulu teman-teman, karena kita tidak dimandatkan, kita tidak diberikan amanah untuk mengambil keputusan, karena kita bukan dari
mewakili pimpinan tersebut. Jadi yang paling tepat adalah yang B, teman-teman. Saya menelpon dulu ketua, lalu mengambil keputusan sesuai arahan pimpinan dan berdasarkan kondisi saat itu. Kecuali kalau di dalam soalnya itu biasanya ada gini, Anda diberikan tugas oleh kepala sekolah misalkan sebagai yang mewakili. Jadi kalau yang mewakili itu berarti semua keputusan ada pada diri teman-teman semua. Tapi kalau misalkan nomor 5 ini, dia tidak diamanatkan untuk menjadi perwakilan pimpinan tersebut. Jadi harus menelpon terlebih dahulu. Pada soal di atas tidak ada mandat dari pimpinan agar kita yang menjadi wakil pengambilan keputusan. Maka kita harus menelpon sebagai izin untuk pengambilan keputusan tersebut. Jadi beda soal, beda treatment dalam menjawabnya ya teman-teman ya. Teman-teman pasti bisa jawabnya dengan teliti dan mengkritisi setiap option yang ada. Let's go teman-teman, kita ke soal nomor 6 ya. Hal pertama yang akan Anda lakukan ketika diberikan tugas oleh kepala sekolah dan tugas tersebut Anda baru mengenalnya. Nih, responnya apa nih? Apakah A. mengamati pekerjaan tersebut sampai bisa? B. meminta bantuan teman yang sedang mengerjakan tugas yang sama. C. mempelajari cara mengerjakan dengan bantuan buku serta pengalaman orang lain. D. mencari tahu apa yang harus dikerjakan. E. meminta untuk guru lain yang mengerjakan karena Anda tidak bisa. Di sini clue-nya teman-teman baru mengenal sebuah pekerjaan tersebut atau tugas tersebut. Nah, sikap kita bagaimana? Kalau kita meminta guru lain untuk mengerjakan, maka kita lari dari tanggung jawab tersebut. Kita langsung dilihat aja ya. D. mencari tahu apa yang harus dikerjakan. Boleh, kita akan checklist. Tapi kita harus jeli lagi teman-teman. Apakah ada option lain yang memang dia memiliki poin 5 yang penuhnya? Mempelajari cara mengerjakan dengan bantuan buku serta pengalaman orang lain. Nah, ini teman-teman bagus nih. Daripada kita mencari tahu saja, tapi ini langsung action teman-teman. Bantuan buku serta pengalaman orang lain. Ada dua poin pemberat dari option C ini. Nah, kita lihat yang option B dan A ya. Meminta bantuan teman yang sedang mengerjakan tugas yang sama. Ini kita nggak akan pilih. Ini merepotkan orang lain. Yang A. mengamati pekerjaan tersebut sampai bisa. Ini pun kita akan checklist. Jadi A dan D itu kita checklist karena benar jawabannya. Tapi yang paling tepat adalah yang C. mempelajari cara mengerjakannya dengan buku. Buku itu adalah manual booknya teman-teman, panduannya serta pengalaman orang lain tersebut. Jadi dua ini bisa kita gunakan sebagai obat dari konflik di soal nomor 6 ini. Jadi yang C ini mencari inovasi nih teman-teman, penyelesaian dengan mengkolaborasikan antara buku atau panduan dengan pengalaman guru yang sudah pernah mengalaminya. Oke, jadi jawabannya adalah yang C, seperti itu ya. Kita lihat lagi teman-teman di soal nomor 7. Ketika Anda melihat ada guru baru yang datang ke sekolah Anda, hal yang pertama Anda lakukan adalah apa nih teman-teman? Apakah A. mengakrabkan diri agar tidak canggung? B. bertanya surat tugas guru tersebut untuk memastikan kevalidan data? C. cuek saja karena saya guru senior. Wah, ini udah langsung kita dilihat aja ya, supaya kita nggak ke-distract. D. mempelajari gerak-gerik guru tersebut. Kita langsung delete saja. E. memberikan tugas Anda kepada guru tersebut. Wah, langsung aja dikasih tugas. Kita langsung delete teman-teman. Ada A dan ada B. Mengakrabkan diri agar tidak canggung, dan B. bertanya surat tugas guru tersebut untuk memastikan kevalidan data. Kalau secara sekilas teman-teman option B ini panjang dan lengkap. Tapi kalau kita lihat secara tugas, yang bertanya surat tugas tersebut dan memastikan kevalidan itu bukan kita, tapi pimpinan kita, yaitu kepala sekolah yang ada di sekolah tersebut, pimpinan instansi kita. Jadi kita bukan bertanya tugas teman-teman, tapi kewajiban kita seorang guru, kan di sini guru teman-teman, melihat ada guru baru yang datang ke sekolah Anda. Di sini posisinya guru, bukan kepala sekolah. Jadi kita akan pilih option A, mengakrabkan diri agar tidak canggung, memberikan rasa aman dan nyaman terhadap orang lain, salah satu sikap kepribadian guru yang harus ditanamkan. Jadi kita harus lihat teman-teman, memposisikan kita tuh sebagai apa, baru kita pilih optionnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nanti teman-teman pasti bisa jawab di poin yang paling tingginya. Amin. Nah, lagi teman-teman, kita ke soal nomor 8 ya. Di soal nomor 8 ini, Anda berhalangan hadir di acara rapat sekolah karena sesuatu hal, padahal Anda sudah berjanji sebelumnya kepada kepala sekolah dan guru. Alhasil, Anda dicap sebagai guru yang ingkar janji oleh teman-teman guru Anda. Nah, bagaimana nih teman-teman? Apakah A. membiarkan saja karena baru satu kali?
B. Saya menyesali tindakan saya. C. Meminta maaf kepada kepala sekolah dan guru. D. Mengakui kesalahan dan meminta maaf serta tidak akan mengecewakan lagi. E. Memberikan alasan dan menjelaskan kepada semuanya bahwa ketidakhadiran Anda karena ada keperluan keluarga. Kalau kita lihat teman-teman, option A udah pasti kita delete, option B kita akan delete, option C, D, E aja yang paling mendekati untuk clue soal nomor 8. Di sini teman-teman meminta maaf kepada kepala sekolah dan guru itu benar. Sedangkan yang D, mengakui kesalahan benar dan meminta maaf itu benar. Yang E, memberikan alasannya dulu, dijelaskan alasannya apa supaya orang tersebut tuh paham, yang kepala sekolah dan guru tersebut alasannya apa, sehingga menjelaskan kepada semuanya bahwa ketidakhadirannya adalah ada keperluan keluarga. Jadi menurut teman-teman yang mana nih, yang C, D, atau E? Ternyata teman-teman yang paling tepat adalah yang D. Tidak menyalahkan orang lain dan siap memperbaiki kesalahan adalah sikap ASN yang mempunyai rasa tanggung jawab walaupun adanya keperluan urgensi. Di sini teman-teman memberikan alasan dan menjelaskan kepada semuanya. Di sini tidak ada permintaan maaf ya teman-teman ya, hanya memberikan alasan saja. Nah, ini hanya menjelaskan aja ketidakhadiran. Sedangkan yang D mengakui dulu bahwa dia itu salah, kemudian dia meminta maaf serta tidak akan mengecewakan lagi. Jadi ini udah komitmen teman-teman. Tidak mengecewakan lagi adalah sebuah komitmen di dalam ASN atau di dalam guru tersebut untuk tidak mengulangi hal yang sama. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jawaban adalah yang D. Oke, langsung aja teman-teman kita ke soal nomor 9. Nomor 9 ini, apa pandangan Anda tentang terlambat jam masuk sekolah? Apakah A. biasa dilakukan oleh ASN? Wah, ini udah langsung kita delete aja. Ini sangat negatif ya. B. Menyalahi aturan. Oke, benar. C. Sangat mengganggu pekerjaan. Ini pun kita akan checklist. D. Bisa dimaklumi. Ini tidak akan kita pilih. E. Tidak bermanfaat. Oke, kita akan checklist. Pandangan Anda tentang terlambat jam masuk sekolah, yang mana nih teman-teman? Semuanya hampir benar semua nih. Menyalahi aturan, sangat mengganggu pekerjaan, dan tidak bermanfaat. Tapi teman-teman, kalau misalkan kita lihat jam masuk sekolah misalkan 07.00 misalkan, kemudian jam pulang sekolah adalah 14.30. Jadi kedua ini adalah sudah bakunya di dalam apa? Di dalam aturan. Dalam aturan ini sudah dibuat dan disepakati oleh guru, kepala sekolah, dan siswa. Jadi yang paling tepat adalah yang B ya teman-teman semua ya, menyalahi aturan. Jam masuk sekolah adalah aturan baku yang harus dijalankan atau ditepati oleh seluruh guru dan kepala sekolah karena peraturannya sudah disepakati bersama ya. Jadi pandangan tentang terlambat jam masuk itu karena menyalahi aturan yang berlaku. Seperti itu ya. Jadi nomor 9 itu optionnya adalah yang B. Oke, teman-teman, kita lagi di soal nomor 10 ya. Ketika jam istirahat di sekolah, tiba-tiba ada pedagang makanan masuk ke kantor menawarkan kue untuk dibeli guru nih teman-teman. Terlihat pedagang tersebut sudah tua dan dagangannya masih banyak. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah A. membeli sebagai rasa hormat, B. bersimpati kepada pedagang tersebut, C. membeli makanan tersebut jika Anda suka, D. memperhatikan dagangannya, E. membiarkan pedagang tersebut menawarkan makanannya. Semua option ini dari A, B, C, dan D ini semuanya benar semua teman-teman. Jadi kita harus jeli mana yang harus kita pilih di nomor 10 ini. Oke. Nah, menurut teman-teman yang mana nih? Kalau misalkan ada pedagang masuk ke ruang guru dan menawarkan dagangannya, nah terlihatnya dia sudah tua dan masih banyak. Kalau kita membeli sebagai rasa hormat, ini benar. Bersimpati kepada pedagang tersebut, ini benar teman-teman. Kalau hanya bersimpati, tapi apa nih simpatinya? Hanya, duh kasihan ya. Nah itu kan hanya simpati nih, tapi tidak menyelesaikan permasalahannya. Ini kan dagangnya masih banyak. Jadi kita akan delete aja simpatiknya. C. membeli makanan tersebut jika Anda suka. Oh, berarti kalau tidak suka kita tidak beli. Nah, ada rasa adabnya teman-teman ya, ada rasa untuk mengibahnya di di soal nomor 10 ini. Jadi yang C kita nggak akan pilih. D. memperhatikan dagangannya, hanya diperhatikan saja nggak dibeli, itu tidak menyelesaikan permasalahan juga. E. membiarkan pedagang tersebut menawarkan makanannya, ini benar. Karena kalau misalkan kita larang maka tidak ada yang beli. Tapi ketika setelah membiarkan, maka kalau nggak ada beli juga nggak akan menyelesaikan dagangan yang masih banyak ini. Jadi yang paling tepat adalah yang A, membeli sebagai rasa hormat. Jam masuk sekolah.
Jadi yang A ini membeli sebagai rasa hormat ini salah satu simpati kita yang dilakukan kepada orang tersebut dengan cara atau tindakan action yang nyata. Seperti itu ya teman-teman ya, kita harus jeli dalam memilih option. Jangan sampai yang panjang berarti itu yang benar, belum tentu. Tapi yang benar itu, yang tepat itu adalah yang memiliki poin tinggi dan sesuai dengan clue di dalam permasalahan soal tersebut. Jadi teman-teman silakan untuk diulang-ulang lagi. Insya Allah kita akan coba untuk upload setiap partnya teman-teman, insya Allah ya, mudah-mudahan dilancarkan untuk teman-teman semua. Jangan lupa nih di subscribe di channel kedua ini, dan teman-teman juga jangan lupa subscribe di channel yang pertama kami di Lentera CPNS X Navigator Guru. Silakan tinggal teman-teman cari aja di YouTube-nya ya teman-teman semua. Mudah-mudahan yang menonton ini, yang like dan subscribe serta yang membagikan semuanya bisa jadi ASN P3K 2023 ini. Amin amin ya rabbal alamin. Nanti kita akan update lagi teman-teman ya di part selanjutnya. Dadah.